على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat kembali berkumpul di tempat ini dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka mencari ridha Allah dengan cara mempelajari agamanya, mempelajari ayat-ayatnya dan mempelajari hadis-hadis Rasulnya. Kita masih membahas kitab Al-Adabul Mufrad. Terakhir kita membahas hadis yang ke-64 di bab yang ke-32, bab itsmu qati'ir rahim, bab dosa pemutus silaturahim. Hadisnya kita telah bacakan, la yadkhulul jannata qati' rahim. Tidak akan masuk surga pemutus rahim. Pemutus hubungan dengan orang-orang yang ada hubungan rahim dengannya. Ya, qati' rahim, yang diinginkan rahim di sini, yang pertama ayah ibunya. Nah, ini yang paling erat hubungan rahim, ayah dan ibu. Kemudian yang erat juga hubungan rahimnya kakak dan abang beserta adik. Kemudian paman dan bibi. Nah, kemudian kakek dan nenek. Ini diantara orang-orang yang harus terus kita jaga hubungan baik dengan mereka. Karena mereka punya hubungan rahim yang kuat dengan kita. Adapun terhadap selain mereka masuk pada kerabat. Ya. Nah, maka kerabat juga harus dijaga hubungan dengan mereka. Kemudian selain kerabat, teman-teman dekat, tetangga dan lain, itu juga harus dijaga hubungan dengan mereka. Walaupun tidak ada hubungan rahim, dan walaupun juga di dalam bahasa kita yang difahami oleh orang-orang kita, silaturahim juga dengan teman-teman. Sebenarnya dengan mereka tidak ada hubungan rahim. Tapi silaturahim dari apa yang kita fahami di dalam bahasa kita dan orang-orang kita, bahwasanya silaturahim juga berlaku dengan teman. Nah, tapi yang diinginkan di dalam agama silaturahim adalah menjalin hubungan dengan orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita. Dan tidak mengapa kalau dikatakan dengan teman juga silaturahim, dan itu bahasa yang memang berlaku. Ada kunjungan, ada kumpul-kumpul dengan teman, ya, ada kunjungan sekolah antara satu sekolah ke sekolah yang lain. Bahasanya apa? Silaturahim. Ya, tidak masalah. Tapi inti dari silaturahim adalah dengan orang-orang yang punya hubungan rahim dengan kita. Itu dulu yang harus dibereskan, yang harus dilanjutkan hubungan yang baik. Adapun dosa hukuman bagi mereka yang memutus silaturahim, hadisnya jelas, tidak akan masuk surga pemutus silaturahim. Kemudian hadis-hadis yang lalu yang kita bacakan di luar Adabul Mufrad, juga banyak hadis yang kita bacakan. Di antaranya Nabi SAW bersabda, man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki dami. Siapa yang membaikot saudaranya selama setahun, itu dosanya seperti dia menumpahkan darahnya. Nah, begitu juga Nabi SAW bersabda, thalathatun la turfa'u
salatahu fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 golongan yang orang-orang ini tidak akan diangkat salatnya di atas kepala mereka sejengkal pun. Di antaranya wa akhawani mutasariman. Di antara 3 golongan tersebut adalah 2 orang bersaudara yang terus berseteru. Dia salat tapi salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada penghalang di sana. Yaitu dia terus bermusuhan dengan saudaranya. 6. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ke-65. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرنا محمد بن عبد الجبار قال سمعت محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Hadis ini dari Abu Hurairah. Beliau menyampaikan sebuah ucapan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul mengatakan innar rahim shijnatun minar rahman. Sesungguhnya rahim atau kata-kata rahim itu diambil dari kata-kata ar-Rahman. Bagian dari ar-Rahman. Maksudnya akar katanya. Ya. Jadi bukan rahimnya itu bagian dari Allah, bukan. Akar kata dalam bahasa. Taqul ya Rab inni zulimt. Ya Rab inni quti't. Nanti rahim akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku dizalimi. Rahim berbicara. Dan ini atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, rahim berbicara. Inni zulimtu. Ya Allah, aku dizalimi ya Allah. Ya Rab inni quti'tu. Ya Allah, aku diputuskan. Ya Rab inni, ya Rab inni. Ya Allah, aku diperlakukan demikian. Rahim mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Fayujibuha. Maka Allah menjawab, ala tardain an aqta'a man qata'ak wa asila man wasalak. Wahai Rahim, apakah engkau setuju kalau aku memutus orang-orang yang memutusmu? Dan apakah engkau setuju apabila aku menyambung hubungan dengan orang-orang yang menyambungmu? Nah, maka dalam riwayat lain dikatakan Rahim mengatakan na'am ya Rabb. Dan ini jatahmu dan ini hakmu wahai Rahim. Ya. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, di antaranya nanti di hari kiamat Rahim akan berbicara. Ya, dan berbicaranya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentunya perkara gaib di antara perkara gaib yang wajib kita imani. Wahai Rabb, aku dizalimi. Nah, secara umum dizalimi. Oleh siapa? Oleh kerabat-kerabatnya sendiri, oleh saudara-saudaranya sendiri. Kalau dia dizalimi oleh abangnya, oleh adiknya, oleh kakaknya, nah, oleh ponaannya, oleh cucunya, oleh anaknya, dia akan mengadu. Mereka ini yang menzalimiku. Inni quti'. Aku diputus ya Rasul, ya Allah. Yang memutusku fulan. Ya. Dia akan melapor dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rahim terus mengadu, aku diperlakukan demikian, kezaliman demi kezaliman, kejahatan demi kejahatan, keburukan demi keburukan. Maka Allah menjawab, kalau begitu apakah engkau setuju kalau aku memutus hubungan dengan orang-orang yang memutusmu dan menyambung hubungan dengan orang-orang yang menyambungmu? Ya. Ini di antara faedah al-jaza' min jinsil amal.
balasan yang didapat setimpal dengan apa yang dia lakukan. Ketika dia memutus, Allah akan putuskan dia. Ketika dia menyambung, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambung dengannya. Ya, berbuat baik dengannya, menambah rezekinya. Ya, di antara yang telah kita bahas adalah buah dari silaturahim, akan diperpanjang umur, diperluas rezeki, dipermudah urusan, dimasukkan ke dalam surga, dan itu balasan terbesar. Nah, adapun hadis berikutnya, hadis yang ke-66. Yeah. Walaupun di dalam hadis ini ada kelemahan di beberapa lafadznya, tapi di sebagian lafadznya sahih. Kita bacakan, haddatsana Adam bin Abi Iyas. Qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b. Qala haddatsana Sa'id bin Sam'an. Qala sami'tu Aba Hurairah yata'awwadh min imarati as-sibyan was-sufaha. 6. Kata Sa'id bin Sam'an, dia mengatakan bahwasanya aku mendengar Abu Hurairah yata'awwadh min imaratis sibyan. Abu Hurairah berdoa meminta perlindungan dari pemimpin yang memiliki sifat kekanak-kanakan lagi bodoh. Abu Hurairah berdoa agar dijauhkan dari pemimpin yang kekanak-kanakan lagi bodoh. Faqala Sa'id bin Sam'an, maka Sa'id bin Sam'an mengatakan, fa akhbarani Ibnu Hasanah al-Juhani, menceritakan kepadaku, mengabarkan kepadaku Ibnu Hasanah al-Juhani, bahwasanya dia bertanya kepada Abu Hurairah, ma ayatu dzalik, apa tanda-tanda pemimpin yang kekanak-kanakan lagi bodoh? Ya. Yang Abu Hurairah meminta perlindungan agar dijauhi dari pemimpin yang seperti itu, penguasa yang seperti itu. Maka ketika ditanya kepada Abu Hurairah, apa tandanya dia itu kekanak-kanakan atau dia itu orang yang bodoh? Qala an tuqta' al-arham. Dengan sebab dia terputuslah silaturahim. Wa yuta' al-mughwi. Tanda-tandanya yang kedua, orang-orang sesat ditaatinya. 6. Dan yang ketiga, wa yu'sal mursyid, orang-orang yang benar diingkari. Ini jawaban Abu Hurairah untuk pertanyaan dari tanda-tanda pemimpin yang kekanak-kanakan lagi bodoh. 6. Disebutkan bahwa hadis ini dhaif kecuali pada kalimat at-ta'awudz. Sehingga Sa'id bin Sam'an dia berkata, aku mendengar dari Abu Hurairah dia meminta perlindungan atau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari pemimpin yang kekanak-kanakan lagi bodoh. Sampai situ sahih. Ya, sampai situ sahih. Adapun riwayat tentang ada orang bertanya kepada Abu Hurairah, ma ayatu dzalik, apa tanda-tanda orang itu kekanak-kanakan atau bodoh? Tandanya 3 tadi. Dengan sebab dia terputus silaturahim, dengannya orang-orang sesat ditaati, dan dia orang yang membenarkan, orang yang benar diingkari. Ya. Orang yang berada di atas al-haq diingkari. Ini tanda kebodohan dan kekanak-kanakannya. Tapi lafaz ini diselisihkan
diperselisihkan dan dikatakan dhaif di dalam Al-Adabul Mufrad, kalimat yang terakhir. Hanya saja kalimat yang sahih bahwa Abu Hurairah benar beliau meminta perlindungan kepada Allah dari sosok pemimpin yang kekanak-kanakan lagi bodoh. Dijelaskan di dalam syarah ya, bahwa as-sibyan jam'us sabi itu lafaz jama' dari kata-kata sabi. Nah, sabi itu huwa as-saghir dunna sinnus syabab. Dia anak kecil yang belum sampai umur baligh. Ini disebut dengan as-sabi atau sibyan. Ya. Nah, anak kecil. Anak kecil belum baligh ya. Dikasih tanggung jawab, dikasih amanah, tentunya ya, dia akan mengabaikan tanggung jawab tersebut dan banyak amanah yang akan ya ditinggal, tidak dilaksanakan dengan baik karena anak kecil. Ya. Ini kalau diterjemahkan tentang as-sibyan itu anak kecil. Tapi kalau as-sibyan diterjemahkan dengan kekanak-kanakan, tidak mesti anak kecil. Ada juga orang tua kekanak-kanakan. Ya, umur sudah kepala sekian tapi kekanak-kanakan, tidak matang atau tidak dewasa. Ya. Bahkan terkadang lebih dewasa anak-anak yang dikatakan anak kecil daripada dia yang sudah berumur. Ya. Sehingga di sini ada dua hal, apakah yang dimaksud sifat kekanak-kanakan atau yang dimaksud adalah jins orangnya, memang anak kecil. Taib. Wasufaha, dan meminta perlindungan dari kepemimpinan orang-orang bodoh. Sufaha itu jamak dari safih, orang yang bodoh, al-jahil, orang yang bodoh. Karena orang yang memiliki sifat kekanak-kanakan, tidak ada kewibawaan, tidak matang akalnya. Begitu juga bodoh, tidak tahu bagaimana memimpin, tidak bijaksana, tidak bisa memutuskan permasalahan, tidak ada kedewasaan, ini akan banyak memberikan efek yang buruk ya, terhadap banyak amanah. Dan kalau kita kaitkan dengan tanda-tandanya, ada 3 tadi, membuat dia memutus silaturahim. Yang namanya anak-anak atau kekanak-kanakan atau orang bodoh tidak peduli dengan silaturahim. Anak-anak, apa tahu dia dengan silaturahim? Atau kekanak-kanakan, masa bodoh dia dengan silaturahim. Nah, begitu juga yuta al-mughwi, orang-orang bodoh, pemimpin-pemimpin yang bodoh, mereka akan ya, mentaati orang-orang yang sesat. Ya, orang-orang yang sesat didengar ucapannya, ditaati, dituruti dan seterusnya. Begitu juga orang yang bodoh akan ya mengingkari orang-orang yang benar. Ya, orang-orang benar diingkarinya, dituduhnya yang tidak-tidak, difitnahnya, ya, dan seterusnya. Ini dikarenakan ya, kepemimpinan yang bodoh lagi kekanak-kanakan. 6. Taib. Sehingga hadis ini dimasukkan oleh muallif, oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ya dosa orang yang memutus silaturahim, itu kaitannya di sini kaitannya sifat kekanak-kanakan atau yang namanya anak kecil, dia tidak memperdulikan masalah dosa memutus silaturahim. Ya. 6. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ke-67. Itu bab yang ke-33. Uqubah qati'ir rahim fid dunya. Balasan ataupun hukuman pemutus silaturahim di dunia. Pemutus silaturahim di dunia. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عيينة ابن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة
ma'a min qati'atir rahim wal baghi. Dari Abu Bakrah atau dari Abi Bakrah. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dosa ahra yang lebih layak, yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia, ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah, sedangkan tetap disimpan hukumannya di akhirat sebagian, dari dosa memutus silaturahim dan dosa kezaliman. Ya. Artinya dosa memutus silaturahim dan dosa berbuat zalim ini adalah dua dosa yang apabila dilakukan, hukuman di dunia begitu cepat turun, menghantam dirinya. Ya. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan untuk dirinya yang telah melakukan dosa, atau sebagai teguran agar dia sadar bahwa itu perbuatan zalim dan perbuatan yang merusak sehingga dia mau bertaubat. Tapi terkadang ada orang yang dengan musibah juga tidak sadar. Ada orang dengan diberikan musibah dia sadar, dan diberi nikmat dia lalai. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan musibah yang diberikan kepada seseorang membuat dia sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada sekian nikmat yang melalaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan banyak orang-orang yang diberi musibah, dia bisa mengambil pelajaran dan dia sadar. Maka musibah itu lebih baik untuknya. Ujian itu lebih baik untuknya daripada sekian nikmat yang diberikan kepadanya, tapi nikmat itu hanya membuat dia lupa, membuat dia lalai, dan membuat dia lari dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada dosa yang lebih layak untuk disegerakan azabnya, hukumannya di dunia daripada memutus silaturahim dan kezaliman. Kata Nabi, ahra, tidak ada dosa yang lebih layak. Ahra artinya ajdar wa ahaq. Nah, ma'a yuddakhar lahu fil akhirah. Di akhirat juga masih ada hukuman untuknya. Artinya di dunia diberi hukuman, di akhirat juga akan diberi. Di dunia dapat hukuman, di akhirat juga dapat. Nah, ini bagi pelaku kezaliman dan pemutus silaturahim. Kezaliman, di antara kezaliman memutus silaturahim. Tapi disebut dua-duanya untuk menegaskan banyaknya manusia yang memutus silaturahim. Kalau dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa yang paling cepat diturunkan balasannya, hukumannya di dunia adalah kezaliman. Di antara kezaliman memutus silaturahim. Tapi di sini dua-dua disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan banyaknya orang yang memutus silaturahim dan mungkin mereka menyangka itu bukan kezaliman. Padahal itu kezaliman yang besar. Nah, kezaliman yang besar kepada saudaranya. Faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini, wa fihi anna ta'jil al-'uqubah yatafawat min dzambin wa li akhar. Di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini bahwasanya penyegeraan hukuman, penyegeraan azab di dunia itu antara satu dosa dengan dosa yang lain berbeda-beda. Artinya dosa memutus silaturahim ini lebih cepat mendapatkan akibat yang buruk di dunia daripada dosa-dosa yang lain. Wa aktsaruha ta'jilan qati'atur rahim wal baghi. Dan paling cepat
Hukuman Allah itu turun kepada orang-orang yang memutus silaturahim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, akan diturunkan hukumannya di dunia. Baik yang dia sadari atau tidak dia sadari, banyak sekali hukumannya. Dan jangan kita menyangka hukuman itu hanya kecelakaan, rumah terbakar, terbaring di rumah sakit. Maka banyak azab yang lain, musibah yang lain yang mungkin tidak disadari oleh manusia. Anak yang durhaka, itu bisa jadi dari akibat. Istri yang melawan, istri yang fasik, yang tidak bisa dinasehati. 6. Atau hal-hal yang lain. Banyak hal yang tidak disadari oleh manusia bahwasanya itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia menyangka itu hal yang biasa. Karena baginya hukuman itu kalau saya kemalangan, kalau saya terbaring di rumah sakit, kalau saya lumpuh, cacat. 6. Terkadang tidak adanya kenyamanan di dalam rumah tangga, tidak ada kebahagiaan. Dia merasakan, saya ini kalau di rumah terasa suntuk, sumpek, nggak ada kenyamanan. Bisa jadi itu salah satu akibat yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana banyak orang-orang yang dengan kekurangannya, keterbatasannya, dia bisa menikmati kehidupan dunia, bisa berbahagia dengan keluarganya, tapi engkau tidak bisa mendapatkan itu. Ini hal-hal yang mungkin terluput dari manusia, dia menyangka itu bukan azab. Itu bukan akibat buruk dari dosa-dosa yang dia lakukan, apakah dari dosa kezaliman atau dosa memutus silaturahim. Makanya Nabi mengatakan, ya ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa fattaqi da'watal madlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah engkau terhadap doa orang yang terzalimi. Karena doa mereka tidak ada penghalang antara doa mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menzalimi orang, mengambil hak orang, mengkhianati orang, menyakiti hati orang. Kalau dia mengadahkan tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah balaslah keburukannya. Maka akan segera dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hal yang wajar dan hal yang dibolehkan. Mendoakan keburukan kepada pelaku kezaliman. 6. Yang menzalimi dirinya atau menzalimi umat. 6. Dia mendoakan kepada orang tersebut kerugian. 6. Sebagaimana Nabi SAW juga mendoakan kepada orang-orang jahat, pada orang-orang zalim dengan doa-doa keburukan. 6. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan lebih dahsyatnya lagi, dia telah menerima hukuman di dunia, tapi sebagian hukuman tetap disimpan di akhirat. Disisakan. Sekian persen diturunkan di dunia, masih disisakan lagi untuk di akhirat. Dan penyisaan tersebut tidak akan dihapus sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertaubat, maka tidak ada lagi hukuman di akhirat setelah dia bertaubat. Tapi kalau dia tidak bertaubat, maka hukuman itu tetap berlaku, nanti akan dia terima di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya lebih berat dari apa yang dia rasakan di dunia. 6. Dan kezaliman di situ banyak. Apakah kezaliman antara dia dengan Allah atau kezaliman antara dia dengan makhluk? Kezaliman antara dia dengan Allah cukup dengan bertaubat. Dia beristighfar, dia bertaubat, selesai. Tapi kezaliman yang dia lakukan antara dia dengan hamba tidak cukup hanya sekedar menyesal, tidak cukup hanya sekedar istighfar, bertaubat, tapi dia harus mendatangi manusia tersebut
meminta maaf, meminta kehalalan, meminta keridhaan agar impas, agar selesai di dunia. Nah, tapi kalau tidak, itu akan terbawa sampai di akhirat. Ayohal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini uqubah qati'ar rahim fid dunya. Dan para ulama menjelaskan hukuman bagi pemutus silaturahim apabila dia menyambungnya mendapatkan surga, apabila dia menyambungnya akan dipanjangkan umurnya, apabila dia menyambungnya maka akan diperluas rezekinya, maka siapa yang memutusnya dia akan mendapatkan kebalikan semua itu. Memutusnya akan mendapatkan kebalikannya. Kalau menyambungnya kata Nabi masuk surga, yang memutusnya tidak masuk surga. La yadkhulul jannata qati'. Tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Kalau yang menyambungnya diperpanjang umurnya, bisa jadi mereka yang memutus silaturahim akan diperpendek atau dipersempit rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah juga tidak menyambung hubungan dengannya, tapi Allah memutus dengan orang tersebut dari rahmatnya, dari kasih sayangnya. Naam, dan dari kebaikan-kebaikan lainnya sebagaimana hadis-hadis yang lalu. Baik, kita masuk bab berikutnya. Babun laisal wasil bil mukafi. Bab tidak dikatakan menyambung silaturahim hanya sekedar membalas kebaikan saudara. Tidak dikatakan sebagai penyambung silaturahim kalau hanya sekedar membalas kebaikan saudara. Kenapa? Karena kalaupun bukan saudara, kalaupun bukan orang yang punya hubungan rahim dengan kita, kalau dia buat baik dengan kita, apa respon kita? Kita akan buat baik juga dengan dia. Ya. Kau bukan abangku, bukan kakakku, bukan bibiku, bukan pamanku, bukan kakek nenekku, bukan ayah ibuku. Tapi kau teman atau orang yang baru aku kenal. Tapi kau buat baik. Ya. Membuat aku senang. Ya. 6. Kau berbuat baik kepada aku, otomatis kita berbuat baik sama dia. Ya. Jangankan saudara, orang yang baru kita kenal saja, kalau dia senyum sama kita, kita pun senyum sama dia. Nah, itu respon naluri manusia terhadap orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Sehingga itu hal yang biasa, hal yang maklum. Sehingga dalam hubungan rahim, sekedar membalas kebaikan mereka tidak dikatakan sebagai al-wasil, penyambung. Walaupun sejatinya itu diantara sebab untuk menyambung silaturahim, kita balas kebaikan yang dia lakukan, tapi itu bukan inti menyambung silaturahim. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan, Nabi SAW bersabda, laisal wasil bil mukafi. Bukanlah penyambung silaturahim orang yang sekedar membalas kebaikan saudaranya. Walakinnal wasil, tapi yang dikatakan penyambung silaturahim, alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Orang yang hubungannya diputus oleh saudaranya, tapi dia tetap datang untuk menyambung. Kakaknya, abangnya memutus hubungan dengannya, tapi dia datang untuk menyambungnya. Apa yang tadi mereka putus, dia datang sambung balik. Dia jalin balik. Ini yang dikatakan sebagai al-wasil, penyambung silaturahim bimartabatil ula. Pada posisi tingkatan yang pertama, ini yang paling tinggi. Nah, taib. Mukafi itu orang yang membalas kebaikan. Makanya Nabi SAW bersabda, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa in lam tajid ma tukafi'u lahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh. Apabila ada orang yang berbuat baik kepada dirimu, fakafi'uh, balas kebaikannya.
Kalau kalian tidak mampu membalas kebaikannya, maka doakan dia yang berbuat baik kepada engkau, sehingga engkau memandang doamu itu sudah setimpal dengan kebaikan yang dia perlakukan kepada dirimu. Ya, dia baik sekali, bagus sekali, Masya Allah. Nah, bagus sekali dia dengan saya, baik sekali dia dengan saya. Tapi kebaikan-kebaikannya enggak sanggup saya balas seperti kebaikan yang dia perlakukan kepada saya. Maka apa yang harus saya lakukan terhadap dirinya? Doakan dia. Doakan ampunan, doakan hidayah, doakan kebaikan-kebaikan, dimurahkan rezeki, diberikan ketenangan hidup, dijauhkan dari masalah, kemudian diberi jalan keluar. Doakan kebaikan-kebaikan sehingga engkau memandang doa-doamu itu telah setimpal dengan kebaikan yang dia lakukan terhadap dirimu. Fakafi. Itu kepada orang lain. Ya. Maka kepada saudara kita seharusnya lebih dari itu. 6. Makanya Nabi mengatakan laisal wasil bil mukafi, kalau sekedar membalas kebaikan saudara dengan teman pun kita balas. Ya. Tapi lebih dari itu, yang namanya penyambung silaturahim adalah mereka yang datang menyambung sesuatu yang telah diputus oleh saudaranya. Dia datang. Dan ini tidak mudah. Dan ini tidak mudah kecuali orang-orang yang mencampakkan egonya. Yang mencampakkan egonya dia yang bisa menyambung silaturahim. Tapi kalau dia masih dengan egonya, kenapa harus aku yang datang? Aku kakaknya. Aku lebih tua, seharusnya dia selaku adik datang kepadaku. Kenapa aku harus yang datang duluan? Dia yang buat masalah duluan. Kenapa aku harus yang datang duluan? Nah, ini kan ego. Ya. Maka dalam masalah ini campaklah ego kita. Demi pahala dan ganjaran yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyambung hubungan dari apa yang mereka telah putuskan terhadap diri kita. Campakkan ego. Ya. Tidak ada saya lebih tua dari dia yang harus datang, dia yang salah. Ya, dia yang duluan, dia yang cari masalah, dia yang pancing-pancing, dia yang begini, dia begitu. Ya. Maka kalau engkau ingin mendapatkan keutamaan sebagai al-wasil, orang yang menyambung silaturahim, maka datang saja duluan. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala bukakan kebaikan, pintu-pintu kebaikan untuk dirimu dan untuk saudaramu, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala menyayangimu dan menyambung hubungan pula denganmu, memberikan rahmatnya, menurunkan ketenangan dan memperluas rezeki serta memperpanjang umurmu di atas kebaikan. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hadis lagi yang ingin kita bacakan, yaitu keutamaan menyambung silaturahim dengan keluarga yang zalim. Ini lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Kita disuruh menyambung silaturahim dengan keluarga yang zalim. Subhanallah. Ya. Kalau memang egonya besar, lebih-lebih enggak akan mau. Orang dia jahat kok. Orang dia begini, orang dia begitu. Ya. Lebih-lebih lagi enggak mau dia menyambung silaturahim. Kalau masalah-masalah sepele saja, ya sudah. Kalau dia enggak mau datang duluan, saya juga enggak mau datang, enggak mau kunjungi. 6. Lebaran-lebaranlah situ masing-masing. Ya, enggak ada kunjung-kunjungan lagi. Ya, bahkan dia siap mengatakan, aku enggak punya adik, aku enggak punya kakak, ya, aku enggak pernah punya paman, aku enggak pernah punya bibi. Ya. Bahkan lebih parah lagi dia mengatakan, aku enggak punya ibu, aku enggak punya bapak. Ya. Yang seperti ini, yang seperti ini. Itu dikarenakan ego dan telah dirasuki dengan bisikan-bisikan syaitan. Insyaallah hadis yang satu ini akan kita bacakan di pertemuan yang akan datang, juga permasalahan berikutnya tentang bagaimana man wasala rahimahu fil jahiliyah thumma aslam. Bagaimana orang yang dia menyambung silaturahim di masa jahiliyah, di masa kafirnya. Kemudian setelah itu dia masuk Islam. Pembahasannya nanti, apakah amalan-amalan baik yang dilakukan oleh seseorang di masa jahiliyah, di masa kafirnya, itu masih tercatat sebagai kebaikan ketika dia di dalam Islam, ketika dia masuk Islam? Maka jawabannya dari Nabi SAW, ketika dia masuk Islam,
amalan-amalan baik yang dia kerjakan di masa kafir tetap terangkum, tercatat balik dan diberikan pahala untuknya. Ya. Orang kafir hari ini 50 tahun hidup di atas kekafiran, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia punya amal. Pernah bantu kaum muslimin. Pernah bangun masjid. Pernah nyambung silaturahim. Ini kalau dia mati tetap di atas kafiran itu nggak dianggap semua itu, amalan itu. Tapi orang ini di umur 51 tahun masuk Islam. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, aslamta ala ma salafa min khair. Engkau masuk Islam dengan membawa kebaikan-kebaikanmu yang pernah kau buat di masa jahiliyah. Dan itu berlaku. Sebagaimana orang yang mati di atas kekafiran, di atas jahiliyahnya, ya, maka amalan-amalan baiknya tidak dianggap. Tapi kalau dia mati di atas Islam, maka amalan-amalan baik yang bersesuaian dengan syariat yang pernah dia lakukan di masa jahiliyah itu akan bermanfaat ketika dia masuk Islam dan mati di atas Islam. Ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang juga. Kemudian juga masalah berikutnya tentang menyambung silaturahim dan memberi hadiah kepada orang musyrik. Ya. Menyambung silaturahim dengan keluarga yang musyrik dan memberi hadiah kepada keluarga yang musyrik, apa hukumnya? Ini juga akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.